yang dirilis pada 2024. Akan bercerita tentang ahli Feng Shui, bersama dukun asal Korea Selatan, yang melakukan ritual pemindahan kuburan dari keluarga kaya asal Korea, yang tinggal di Amerika. Namun tanpa mereka sadari, selama ritual dilakukan, mereka juga melepaskan sosok yang sangat mengerikan dari kuburan tersebut. Okelah daripada makin penuh surun, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Hwarim bersama rekannya bernama Bong Il yang sedang berada di pesawat. Mereka diminta oleh orang kaya asal Korea yang tinggal di Los Angeles untuk menyembuhkan anak mereka yang diduga sedang diganggu oleh makhluk gaib. Perlu diketahui, mereka berdua ini adalah seorang pengusir setan atau bahasa gaulnya dukun sakti. Sesampainya di rumah sakit, tempat anak dari orang yang menyewa mereka, yaitu Park Ji-young, mereka langsung meminta keluarga dari Ji-young untuk keluar dari ruangan, karena mereka akan langsung mengecek kondisi dari bayi tersebut. Setelah selesai mengecek kondisi si bayi, Wari menebak jika bukan hanya si bayi yang mendapat gangguan dari makhluk gaib. Di sini dia menduga antara ayah si bayi atau kakeknya juga mengalami hal yang sama seperti si bayi. Mendengar hal itu, sang ibu pun hanya bisa terdiam. Lalu kita diperlihatkan Hwarim dan Bong Il yang baru saja tiba di kediaman Ji-young. Ji-young di sini merespon pertanyaan Hwarim pada saat di rumah sakit tadi. Jika dulu kakaknya yang berada di rumah sakit jiwa, tanpa alasan yang jelas melakukan bundir di sana. Setelah kejadian itu, anaknya selalu menangis yang membuatnya harus dirawat intensif di rumah sakit. Setelah mendengar itu, Hwarim kembali menjelaskan jika pada saat dia baru tiba di kediaman Ji-young, dia merasakan ada sebuah bayangan asing yang mengelilingi rumah tersebut. Wari menduga jika itu adalah arwah dari kakeknya Ji-young, atau lebih tepatnya leluhur dari Ji-young, yang merasa tidak nyaman akan suatu hal. Lalu skene berganti dengan diperlihatkan seorang pria bernama Kim Sang-dok dan temannya bernama Ko Yong-gyun yang sedang melakukan prosesi pembongkaran kuburan. Diketahui Kim ini merupakan ahli Feng Shui yang menggantungkan hidupnya melalui keahlian Feng Shui yang dimilikinya. Sedangkan Yong-gan merupakan tukang gali kubur yang sering bekerja sama dengan Pak Kim. Lalu pada malam harinya, di saat Pak Kim dan Yong-gan sedang makan malam di tokonya, Hwarim dan Bong Il pun datang menemui mereka. Tujuan mereka berdua menemui Pak Kim dan Yong-gan adalah untuk mengajak mereka melakukan ritual pemindahan kuburan dari keluarga Ji-young. Di sisi lain, terlihat Ji-young sedang berbicara dengan ibunya perihal pemindahan kuburan dari kakeknya. Meskipun ibunya melarang pemindahan kuburan tersebut, namun Ji-young tidak mendengar pendapat dari ibunya. Karena sebagai seorang ayah, dia tentu tidak tega melihat bayinya yang baru saja lahir harus mengalami penyakit yang tidak bisa ditangani melalui pengobatan medis. Keesokan harinya, bersama dengan Hwarim, Bong Il dan Yong-gan, Pak Kim pun mengajak Ji-young berbicara empat mata untuk membuat kesepakatan tentang ritual pembongkaran makam dari kakeknya. Pak Kim di sini menanyakan nama dari kakeknya Ji-young beserta asal tempatnya. Karena biasanya sebelum bekerja, dia harus mengetahui tentang nama, reputasi dan pekerjaan anggota keluarga yang jenazahnya akan dipindahkan. Namun di sini Ji-young malah tidak menjawab pertanyaan Pak Kim, karena terlebih dahulu dia ingin memberikan dua syarat ke Pak Kim. Yang pertama, dia harus merahasiakan ritual pemindahan makam itu. Dan yang kedua, apapun yang terjadi, mereka tidak diperbolehkan membuka peti jenazah kakeknya. Dan harus langsung dikremasi bersama peti tanpa dibuka. Merasa ada hal yang aneh, Pak Kim kemudian berkata, jika dia akan memutuskan pilihannya setelah melihat kuburan tersebut. Singkat cerita, dengan perjalanan yang lumayan jauh, mereka akhirnya sampai di gunung, lokasi dari makam kakeknya Ji-young. Setelah beberapa saat mengecek kuburan yang tak bernama itu, Pak Kim kemudian mendekati Ji-young dan bertanya tentang siapa yang memilih tanah pemakaman ini. Ji-young pun menjawab, yang memilih tanah ini adalah seorang biksu terkenal.
yang cukup dekat dengan kakeknya. Biksu itu bernama Gisune. Jiong juga menjelaskan kenapa kuburan tersebut tampak sederhana. Dikarenakan dulu marak terjadi perampokan makam, sehingga membuat kuburan tersebut dibuat sesederhana mungkin, agar tidak diketahui oleh para perampok. Setelah mendengar jawaban dari Jiong, Pak Kim memutuskan untuk tidak menerima tawaran ritual pemindahan makam tersebut. Seketika Hwarim Bong-il dan Yonggeun menyusulnya ke mobil. Di sini Bong-il menanyakan alasan kenapa Pak Kim menolak tawaran tersebut. Yonggeun yang juga heran mencoba untuk mengingatkan Pak Kim jika uang yang akan mereka terima dari pekerjaan itu sangatlah besar. Pak Kim kemudian menjawab alasannya menolak, karena dia merasakan sesuatu yang sangat berbahaya berada di tempat itu. Dia juga melihat ada rubah berada di sana, yang menurutnya hewan, itu merupakan pertanda yang paling buruk. Akan tetapi akhirnya dia mengubah keputusannya, dan menerima tawaran itu. Ketika pada malam harinya, Jiong memberitahu kondisi bayinya ke Pak Kim. Karena pada dasarnya dia juga merasa iba ke anaknya, Jiong yang sedang sakit. Dan juga, ritual pembongkaran akan ditemani Hwarim dengan melakukan ritual Daisalgut, untuk memindahkan aura negatif dari makam leluhur Jiong ke media babi yang telah dia siapkan. Keesokan harinya, proses pembongkaran makam yang dilakukan bersamaan dengan ritual Desa Gut pun akan dimulai. Di sana bibinya Jiong juga datang menghadiri proses pembongkaran makam tersebut. Dengan dimulainya ritual yang dilakukan Hwarim, sembari iringan musik tradisional yang dipimpin oleh Bong-il. Bersamaan dengan itu, para penggali juga mulai menggali makam tersebut. Hingga akhirnya peti jenazah pun terlihat. Mereka pun segera mengeluarkan peti tersebut untuk dimasukkan ke dalam mobil, yang nantinya akan diantarkan ke tempat kremasi. Akan tetapi para penggali yang masih berada di makam, tanpa sengaja melihat seekor ular yang aneh. Karena merasa ular itu berbahaya, pria tersebut langsung membunuh si ular, yang jika diperhatikan ular, itu memiliki kepala seperti manusia. Setelah dia membunuh ular itu, seketika cuaca langsung berubah drastis menjadi mendung, dan sesaat kemudian hujan pun turun dengan sangat lebat. Karena hal itu, Pak Kim memberitahukan ke Jiong bahwa mereka harus menunda proses kremasi. Karena menurut kepercayaan Pak Kim, jika mereka melakukan kremasi saat hujan, akan membuat arwah orang yang dikremasi akan terhalang untuk kembali ke surga. Maka dari itu, dia menyarankan agar petinya disimpan terlebih dahulu di rumah sakit dan ketika hujan berhenti, maka mereka akan segera melakukan proses kremasi. 한번 떠나기도 힘드시네 저분. 개관을 못한다니까. 관째로 그냥 엿두자고. Pak Kim kemudian mendatangi sebuah kuil yang tidak jauh dari makam. Di sana dia bertemu dengan seorang biksu yang menghuni kuil tersebut. Setelah mengenalkan dirinya ke si biksu, Pak Kim kemudian menanyakan ke biksu itu tentang nama dari biksu yang disebutkan Jiong sebelumnya, yaitu Gisune. Namun, biksu itu tidak mengenal Gisune yang dikatakan oleh Pak Kim. Dia kemudian balik bertanya, kenapa dia menanyakan biksu bernama Gisune tersebut. Pak Kim pun menjawab jika sebelumnya dia mendatangi makam yang berada di gunung dekat kuil miliknya. Dia juga menjelaskan bahwa dia diminta oleh keluarga orang kaya untuk melakukan pembongkaran dari makam tersebut. Mendengar penjelasan dari Pak Kim, si biksu lalu menunjukkan beberapa peralatan bekas yang digunakan para perampok untuk menggali makam tersebut. Namun tanpa sebab yang jelas, para perampok itu gagal melakukan aksinya. Yang kemudian si biksu menduga jika hal itu disebabkan oleh sosok atau penjaga yang mengawasi makam tersebut. Di sisi lain, ketika Yonggen pergi untuk makan siang, tanpa diduga temannya yang bekerja di rumah sakit itu mencoba untuk membuka peti yang seharusnya tidak boleh dia buka. Di saat petinya terbuka, bersamaan dengan itu ada sesuatu yang keluar dari dalam peti, yang membuat Hwarim seketika pingsan. Kemudian kita dibawa kembali ke rumah Jiong yang berada di Los Angeles. Lalu kita diperlihatkan dengan ayah Jiong yang sedang duduk. Di sana dia pun didatangi oleh arwah ayahnya, atau kakek Jiong yang keluar dari peti sebelumnya. Arwah ayahnya dari ayah Jiong ini meminta anaknya untuk membukakan jendela. Hal itu pun langsung dituruti oleh ayahnya Jiong.
Dari pantulan kaca jendela, kita melihat sosok dari arwah tersebut sedang mukbang makanan yang berada di meja. Dan langsung meremas jantungnya hingga tewas. Tidak hanya itu, si arwah juga mendatangi ibunya, Jiong yang sedang berada di ruang TV. Dan dia juga menjadi korban dari arwah kakek Jiong tersebut. Di saat yang bersamaan, Hwarin bersama Bong Il dan Yonggan melakukan ritual untuk kembali menangkap arwah kakek Jiong yang terlepas dari peti. Namun sayang, usaha mereka sia-sia saja, karena arwah kakek Jiong berhasil meloloskan diri. Di saat yang bersamaan, Jiong yang sedang berada di hotel menerima telepon dari Pak Kim. Dia memberitahu ke Jiong jika peti kakeknya telah terbuka tanpa sengaja. Di saat dia sedang menerima telepon tersebut, dia dibuat terkejut karena ada seseorang yang menggedor pintu kamar hotelnya. Orang tersebut juga mengaku jika dia adalah Pak Kim. Di dalam kebingungannya itu, Pak Kim yang berada di dalam telepon menyuruhnya untuk sembunyi di dekat jendela dan membuka jendela tersebut. Ketika jendelanya sudah dibuka oleh Jiong, seketika Pak Kim yang di dalam telepon tertawa puas. Karena ternyata yang menelpon Jiong adalah arwah dari kakeknya. Sementara yang berada di depan pintu hotel adalah Pak Kim yang asli. Di saat Pak Kim berhasil masuk, semuanya sudah terlambat. Karena arwah kakeknya sudah berhasil merasuki tubuh Jiong. Sebelum arwah tersebut membunuh Jiong, dia pun mengatakan sesuatu, yaitu rubah memotong pinggang harimau. Sembari dia memutar kepala Jiong hingga tewas. Setelah kejadian tersebut, Pak Kim langsung menghubungi bibinya Jiong untuk meminta izin agar peti dari kakeknya Jiong segera dikremasi. Pak Kim lanjut menjelaskan jika posisi arwah dari kakeknya Jiong sekarang sedang otu ke rumah sakit tempat bayinya Jiong dirawat. Di saat mereka sedang menunggu izin dari bibinya, ternyata arwah tersebut sudah berada di dekat bayinya Jiong. Beruntung bibinya Jiong memberikan izin tepat waktu. Dan arwah tersebut langsung menghilang, serta si bayi sembuh dari penyakitnya. Keesokan harinya, Pak Kim pun mendatangi salah satu penggali makam dari kakeknya Jiong. Ketika bertemu, pria itu menjelaskan jika dia telah membunuh ular aneh saat mereka akan menguburkan kembali batu nisan kakeknya Jiong. Mulai dari sana dia selalu dihantui oleh sosok ular itu. Mendengar penjelasan dari pria itu, Pak Kim kembali mendatangi makam tersebut. Di sana dia pun juga dibuat terkejut, karena dia menemukan ular yang dibunuh oleh tukang gali kubur sebelumnya. Lalu setelah itu, dia kembali menggali kuburan tersebut, yang ternyata terdapat peti lain yang terkubur di sana. Pak Kim kemudian langsung menghubungi Yonggan, Hwarin dan Boong Il. Di sini mereka heran karena peti tersebut terkubur dalam posisi vertikal. Mereka pun segera mengeluarkan peti tersebut, yang kemudian peti itu mereka bawa ke kuil yang didatangi Pak Kim sebelumnya. Untuk mengamankan peti tersebut, Hwarin meminta beras ketan ke biksu. Lalu dia juga meminta Boong Il mengambil darah kuda yang berada di mobil mereka. Setelah selesai, mereka pun meminta penjelasan dari bibi Jiong yang juga datang ke sana. Mereka bertanya tentang apa alasan kakeknya dikuburkan di sana. Dari penjelasan bibi Jiong, mereka akhirnya mengetahui jika Gisune biksu yang dikatakan Jiong sebelumnya, dia adalah orang Jepang yang sangat mengerti tentang hal geografis di Korea. Namun dia tidak mengetahui alasan mengapa Gisune menguburkan ayahnya di tempat yang sangat buruk itu. Sesudah menjelaskan hal tersebut, bibi Jiong berniat kembali ke rumahnya. Sebelum pergi, dia berjanji akan membayarkan uang yang dijanjikan Jiong sebelumnya. Dan untuk peti yang mereka temukan tadi, bibi Jiong menyerahkan ke mereka berempat untuk mengurusnya. Singkat cerita, ketika mereka semua sedang tertidur, Boong Il mengalami mimpi basah. Maksudnya Boong Il mengalami mimpi di mana biksu kuil tersebut berdiri tepat di badannya. Dia yang tahu jika itu adalah mimpi, langsung membangunkan dirinya sendiri dari mimpi tersebut.
Setelah itu, dia mendatangi ruang tempat si biksu beristirahat. Yang ternyata si biksu sedang tidak berada di sana. Hingga akhirnya di tempat lain, dia menemukan keberadaan dari sang biksu, yang sedang dieksekusi oleh makhluk misterius di kandang babi. Tanpa membuang waktu, Bong Il pun langsung membangunkan Hwarim yang sedang tidur di mobil. Tepat sebelum keluar dari mobil, roh yang menjaga Hwarim pun menahannya agar dia tidak pergi. Namun Hwarim tetap pergi untuk mengikuti Bong Il ke gudang tempat mereka menaruh peti tersebut. Ketika masuk, mereka berdua dibuat terkejut karena makhluk yang berada di dalam peti itu berhasil keluar, meskipun sebelumnya mereka telah memasang pengaman. Lalu Hwarim menyuruh Bong Il untuk membangunkan Pak Kim dan Yonggen. Sesaat setelah Bong Il pergi, makhluk misterius yang tinggi lebih dari 2 meter tersebut kembali ke gudang. Sontak hal itu pun membuat Hwarim merasa ketakutan. Dengan menggunakan bahasa Jepang, makhluk itu bertanya, apakah di dalam gudang tersebut ada manusia? Hwarim pun menjawab jika dirinya bukanlah manusia, melainkan pelayan dari makhluk itu. Mendengar jawaban Hwarim, makhluk itu pun kembali berkata, apakah dia membawa ikan dan melon? Karena Hwarim lama menjawab, makhluk itu pun melemparkan kepala yang dia bawa. Sambil terbata-bata, Hwarim menjawab jika dia akan membawakan ikan untuknya. Dari sini makhluk itu pun sadar, jika Hwarim adalah manusia. Sontak Hwarim langsung mencoba keluar dari gudang tersebut. Ketika berhasil keluar, Bong Il datang untuk menahan makhluk itu, namun usahanya sia-sia saja. Makhluk misterius itu pun langsung mencocol perutnya. Akan tetapi, ketika makhluk itu ingin mendekati Hwarim, tiba-tiba dia terdiam, karena melihat stupa biksu di belakang Hwarim. Setelah berkomat-kamit, makhluk itu pun berubah menjadi gumpalan api, yang terbang mengelilingi kuil. Keesokan harinya, sembari menunggu hasil pemeriksaan dari Bong Il yang dicocol semalam, Hwarim menjelaskan ke Pak Kim, jika yang mereka lihat malam tadi bukanlah arwah jahat, melainkan sosok iblis. Yang tidak dia ketahui berasal dari mana, dan apa alasan iblis tersebut dikuburkan di tempat itu. Sesaat kemudian, para dokter pun keluar. Dokter itu menjelaskan jika Bong Il mengalami luka parah pada organ perut, dan kerusakan pada tulang belakang, yang mengharuskan mereka untuk segera membawa Bong Il ke rumah sakit yang lebih besar, agar mendapat perawatan yang lebih baik. Bersamaan dengan itu, Pak Kim melihat lukisan tulang punggung semenanjung. Dan di sini dia mengingat perkataan Jiong yang kerasukan sebelumnya, tentang rubah memotong pinggang harimau. Kemudian Pak Kim kembali mendatangi kuil sebelumnya. Di sana dia menemukan sebuah buku berbahasa Jepang. Di buku itu juga terdapat sebuah foto dari para pelaku perampokan makam. Melalui senjata yang para perampok itu tinggalkan, Pak Kim mengetahui masing-masing nama dari para perampok tersebut. Di pagi harinya, dengan bermodalkan alat dari para perampok yang dia ambil sebelumnya, Pak Kim lalu kembali mendatangi makam tersebut untuk mencari sesuatu. Di saat yang bersamaan, Hwarim yang ditemani kakak dan adik perempuannya melakukan permainan hantu untuk memancing sosok yang berada di tubuh Bong Il. Sosok di dalam tubuh Bong Il pun akhirnya terpancing. Kemudian Hwarim langsung menanyakan identitas dari makhluk yang berada di tubuhnya. Makhluk itu kemudian menjawab jika dirinya adalah salah satu prajurit setia dari tuannya, yang telah membunuh lebih dari 10.000 manusia. Hingga tuan yang dia maksud itu menjadi dewa. Sosok itu kemudian menyebutkan titik koordinat yang sama seperti di batu nisan. Di sini dia juga mengungkap jika iblis tersebut dulunya adalah seorang jenderal. Kita kembali ke Pak Kim, yang dibuat terkejut karena ketika dia sedang menggali makam, dia menemukan sosok iblis tersebut yang ternyata kembali ke makam itu. Dia pun langsung memberitahukan hal ini ke Yonggen dan Hwarim. Di sini Pak Kim berasumsi jika di tempat iblis tersebut terdapat pasak besi. Hal itu diperkuat dengan foto alat yang digunakan para perampok untuk menarik sesuatu, yang kemungkinan pasak besi itulah yang ingin mereka tarik. Hwarim juga berasumsi jika sosok iblis itu ditugaskan untuk menjaga pasak besi yang ada di makam. Itu Hwarim kemudian memberikan saran untuk menolong Pak Kim mencari pasak besi tersebut. Dan dia akan mengulur waktu agar iblis itu tidak mengganggu mereka. Lalu ketika mereka sedang mendiskusikan hal tersebut, tiba-tiba Bong Il kejang akibat lukanya.
Di saat para perawat sedang menangani Bong Il, Hwarin pun menyadari sesuatu dari lukanya Bong Il. Dia melihat jika si iblis menghindari tato, yang merupakan doa-doa yang ada di tubuhnya Bong Il. Oleh karena itu, mereka pun akhirnya berangkat ke makam tersebut, dengan membuat tulisan doa-doa seperti tato Bong Il di tubuh mereka. Setibanya di makam, mereka pun menaruh ikan yang mereka bawa di sepanjang jalan. Ikan-ikan itu mengarah ke sebuah pohon yang nantinya akan menjadi tempat Hwari menahan si iblis. Sedangkan untuk Bong Il, Hwari meminta pertolongan dari kakak dan adiknya untuk menjaga Bong Il selagi mereka melaksanakan rencana tersebut. Setelah semua persiapan selesai, mereka pun menunggu di posisi masing-masing. Hingga akhirnya iblis tersebut memakan umpan itu satu persatu dan mulai mendekati pohon. Ketika si iblis sudah dekat dengan pohonnya, Hwari membakar beberapa ranting spesial, yang kemudian dia masukkan ke dalam celah pohon itu. Di sisi lain, Pak Kim dan Yonggan bergegas memasuki makam. Kembali ke Hwarim, yang menyamarkan dirinya menjadi roh penunggu pohon yang menguasai gunung. Hwari mulai mengajukan beberapa pertanyaan ke iblis tersebut, untuk mengulur waktu agar Pak Kim dan Yonggan menemukan pasak besi di makam itu. わしらの戦は終わっておらぬ。わしの山が物騒がしいです。 Namun setelah berusaha mencari, mereka berdua tidak menemukan pasak besi yang dimaksud. Hingga akhirnya, penyamaran Hwarin pun diketahui oleh si iblis. 礼儀を正すがよい。 Beruntung di saat Hwarim sudah terpojok, sosok roh atau Hodam yang menjaga Hwarim pun membantunya. Di perjalanan, Hwarin bertemu dengan Yonggen yang juga kabur dari makam, meninggalkan Pak Kim sendirian di sana, yang masih berusaha mencari pasak besi tersebut. Sesaat kemudian, si iblis kembali berubah wujud ke gumpalan api yang langsung terbang menuju ke makam. Hwarim dan Yonggen pun langsung bergegas kembali ke makam, untuk mengingatkan Pak Kim agar segera lari dari sana. Akan tetapi usaha mereka sia-sia saja, karena si iblis telah duluan sampai ke makam itu. Terlihat di sana, Pak Kim hanya bisa terdiam ketika melihat gumpalan api tersebut kembali ke makam, dan berubah wujud menjadi sosok iblis. Di sini si iblis menawarkan Pak Kim untuk menjadi pelayannya. Namun Pak Kim hanya diam saja. Lalu si iblis pun mencocol perut Pak Kim dengan tangannya. Beruntung Hwarin berhasil menolong dengan melemparkan darah kuda ke tubuh iblis tersebut, yang membuat si iblis pun tumbang. Kemudian setelah merasa aman, Hwarim dan Yonggen langsung mendekati Pak Kim. Tapi tiba-tiba si iblis kembali bangkit, lalu mencekik mereka berdua. Kemudian kita dibawa ke flashback, ketika sosok jenderal yang menjadi iblis tersebut dibunuh. Di sini kita mengetahui, ternyata pasak besi yang dimaksud oleh Pak Kim adalah pedang katana milik si jenderal, yang dimasukkan ke tubuhnya oleh kelompok biksu yang dijuluki rubah oleh si iblis. Di saat bersamaan, Pak Kim yang sedang berbaring santuy di tanah, menyadari kelemahan dari iblis tersebut. Kemudian dia mengambil gagang kayu bekas, alat gali yang digunakan sebelumnya. Tanpa membuang waktu, Pak Kim pun langsung mencocol kaki si iblis, yang berhasil membuat iblis itu kesakitan. Ketika si iblis memegang kepalanya, Pak Kim kembali memukul dengan gagang kayu tersebut. Hingga akhirnya si iblis berhasil dimusnahkan. Lalu setelah itu, Hwarim dan Yonggen bergegas membawa Pak Kim ke rumah sakit agar bisa mendapat perawatan. Kita akan mungkin udah sukses. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Pak Kim tersadar dari koma atas insiden sebelumnya. Di berita pun, masyarakat tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, karena mereka menduga kejadian yang menimpa biksu, dan beberapa orang di dekat gunung itu adalah ulah dari beruang liar. Kemudian skene berganti dengan memperlihatkan Pak Kim yang sedang melaksanakan pernikahan dari anaknya. Lalu Pak Kim mengajak Hwarim, Bong Il dan Yonggen untuk mengikuti prosesi foto bersama keluarga besarnya.
Dan film pun selesai. Selesai. Ending yang sangat mendukunkan. Ternyata bukan cuma di Indo yang punya dukun sakti. Korea juga ada. Cantik lagi. Menurut saya, skene yang sangat ikonik adalah pada saat Wari melakukan ritual Daisalgun. Kalau menurut kalian skene yang mana? Silakan tulis di komentar. Okelah teman-teman, mungkin ini aja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.